Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-20, yaitu mengenai file sharing Samba. Nah, di materi kali ini kita bahas mengenai yang pertama, konfigurasi Samba read only, yang kedua, mengakses Samba share dari Ubuntu client, yang ketiga, konfigurasi Samba read, yang keempat, mount Samba permanen, yang kelima, fix mount Samba permanen. Nah, oke teman-teman, dan materi yang pertama kita akan bahas mengenai konfigurasi Samba read only. Nah, jadi seperti di video sebelumnya, Samba itu standar file sharing dari Linux to Windows. Dan yang NFS itu di video sebelumnya, itu standar file sharing Linux to Linux. Nah, kita akan belajar mengenai Samba ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini topologinya. Nah, di video sebelumnya kita sudah pernah membuat NVS pada server 1 Debian. Nah, sekarang kita akan membuat Samba pada server 2 Ubuntu. Nah, di sini dapat diakses oleh klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke rootnya. Dan di sini kita akan menginstal Samba ya teman-teman. Kita bisa ping Google terlebih dahulu. Bisa enter. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa ya teman-teman. Lalu di sini saya akan menginstal Sambanya ya teman-teman dengan cara apt install Samba. Kita bisa enter ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini sudah bisa menginstalnya. Setelah itu kita bisa membuat direktori yang akan kita share ke klien Ubuntu ya teman-teman dengan perintah mkdir /samba 10 ya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Nah, lalu akan mengkonfigurasinya ya teman-teman. Kalian bisa ketik perintah nano /etc/samba/smb titik conf ya teman-teman. Nah, kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa menambahkan file yang tadi kita buat ya teman-teman, yaitu Samba 10. Nah, kemudian kita bisa enter lagi. Nah, ini itu tidak harus sama ya teman-teman dengan direktori yang kita buat tadi. Dan kemudian kita bisa tab. Lalu di sini kita bisa menambahkan ya teman-teman, yaitu pet sama dengan lalu slash Samba 10 seperti ini. Lalu kemudian kita enter, kita menambahkan write only. Nah, di sini kita bisa yes ya teman-teman. Nah, jadi nanti file yang di sharing itu hanya dapat dilihat saja ya teman-teman. Kita bisa enter, lalu tab. Kita bisa menambahkan quotes only. Saya yes. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa ctrl-x, y, enter. Lalu di sini kita bisa system ctrl restart. Oke teman-teman, dan materi yang kedua kita akan bahas mengakses Samba share dari Ubuntu client. Nah, oke teman-teman, nah jadi di sini untuk mengakses sebuah file yang telah di-sharing dari server Ubuntu, lalu di sini kita bisa ping terlebih dahulu pada server Ubuntunya 10.3, kemudian kita bisa enter ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa. Lalu untuk akses dari dua cara ya teman-teman, yaitu secara GUI dan CLI ya teman-teman. Nah, di sini kita direktori yang akan kita quit terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ke files. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa ke kolom pencarian. Lalu di sini kita bisa ctrl+L. Nah, lalu di sini kita bisa ketik perintah smb titik 2 slash kemudian IP pada server Ubuntu. Nah, kita bisa enter ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini itu terdapat Samba 10. Kita bisa klik saja.
Nah, oke teman-teman, nah di sini itu ada Animos dan juga Register ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih Animos saja ya teman-teman, karena di saat konfigurasi itu quest only-nya itu tidak no ya teman-teman. Nah, jadi artinya tidak mendefinisikan user apa yang dapat mengakses pada folder yang telah di-sharing, lalu kita bisa connect saja ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa ke terminal lagi. Nah, ke teman-teman, di sini kita akan menggunakan CLI. Nah, ke di sini kita akan install Samba client terlebih dahulu dengan perintah apt install Samba client. Kita bisa enter. Nah, kemudian di sini kita akan melihat direktori apa aja yang di-share oleh Ubuntu server ya teman-teman. Nah, kita bisa ketik perintah smb teman-teman, smb client min-l, lalu IP pada server Ubuntu ya teman-teman. Nah, seperti ini kita bisa enter. Nah, ini itu terdapat share name atau penanam share apa saja ya teman-teman yang sudah di-share oleh Ubuntu server. Nah, punya saya yaitu Samba 10 ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita bisa mengakses melalui CLI ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa menginstal apt install lalu chief utils. Seperti ini kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa menunggu sampai proses instalasinya itu selesai ya teman-teman. Nah, kenapa kita harus menginstal apt install chief utils? Nah, oke, agar di saat melakukan mount itu tidak error ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan melakukan mounting ya teman-teman. Kita akan buat direktori dulu. Nah, di direktori yang kita buat itu akan digunakan sebagai tempat untuk seluruh file yang di-share oleh Ubuntu server ya teman-teman. Nah, kemudian, nah ke teman-teman di sini kalian bisa ketik mkdir lalu folder 10. Nah, seperti ini kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita bisa ketik perintah mount / kemudian IP pada server, lalu 10, kemudian di sini saya akan menambahkan di folder yang nanti kita buat. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu kita bisa enter ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa memasukkan passwordnya. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini kita bisa ls/folder 10. Kita bisa enter. Nah, oke teman-teman. Nah, ini masih kosong ya teman-teman karena untuk sampai 10 itu masih kosong, belum ada isinya. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan membuat file ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketik perintah touch/samba 10, lalu di sini saya akan misalkan test.txt. Nah, seperti ini kita bisa enter ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa ls/folder 10. Kita bisa enter ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini itu sudah ada isinya ya teman-teman, sudah sama dengan server Ubuntu. Nah, di sini kita bisa ketik perintah nano/folder 10. Nah, di sini itu seharusnya nggak bisa ya teman-teman, karena kita membuatnya tadi di read only ya teman-teman, kita bisa enter. Nah, oke, di sini itu merah ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu tidak bisa mengubah atau mengedit pada folder 10. Nah, karena bisa dilihat saja ya teman-teman. Dan materi ketiga, kita akan bahas konfigurasi Samba Read-Only. Nah, pada video sebelumnya kita sudah pernah mengkonfigurasi Samba Read-Only ya teman-teman, yang artinya hanya dapat dilihat saja oleh klien. Nah, di sini kita akan membahas untuk dapat diubah atau diedit ya teman-teman.
Oke teman-teman, kita akan membuat sebuah directory yang akan di-share ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketik perintah mkdir. Di sini saya akan membuat samba 20 ya teman-teman. Seperti ini, kita bisa enter. Lalu kita bisa ls slash. Nah, oke teman-teman, nah di sini itu bisa kalian lihat sendiri sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasinya ya teman-teman dengan ketik perintah nano slash etc slash samba kemudian slash smb titik con. Kita bisa enter, bisa scroll ke bawah. Ini kita bisa samba 20, lalu kita bisa enter. Di sini kita bisa tab. Lalu untuk page-nya kita bisa samba 20 ya teman-teman, kita bisa enter. Lalu untuk yang read only, nah di sini kita bisa nol saja. Nah, nanti dapat di read dan juga di word ya teman-teman, masuk dari no ini. Nah, kita bisa ctrlx, bisa y, enter. Nah, lalu di sini kita bisa ketik perintah system ctrl restart smbd, kita bisa enter. Nah, kemudian di sini saya akan membuat sebuah user, nanti user terdapat yang dapat mengakses file yang akan di-sharing ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa bikin usernya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik terlebih dahulu. Kita bisa ketik perintah user add lalu user 1. Nah, kemudian kita bisa enter. Lalu di sini saya akan mengkonfigurasi passwordnya. Kalian bisa ketik perintah smb passwd. Lalu kita bisa admin A. Kemudian user 1. Kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa membuat passwordnya. Nah, lalu di sini kita bisa ke klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, seperti Samba Read Only, kita dapat mengakses dua cara ya teman-teman. Dan di sini kita akan praktekkan yang GUI ya teman-teman, atau GUI. Dan di sini kita bisa ke files. Nah, oke teman-teman, nah di sini kita bisa ctrl enter. Nah, di sini kita bisa ketik perintah smb titik 2 slash slash kemudian IP pada server. Nah, kemudian kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, nah di sini itu ada dua samba ya teman-teman, yaitu samba 10 dan juga samba 20. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasi yang read dan write ya teman-teman. Maka di samba 20 kita bisa klik. Oke teman-teman, kita pilih Animos ya teman-teman. Nah, seharusnya itu tidak bisa karena tidak mengkonfigurasi untuk read only-nya. Nah, kita akan menggunakan yang register user saja ya teman-teman. Nah, untuk username-nya kita bisa kasih yaitu user 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukin password. Lalu di sini kita bisa ke connect. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa ls min l slash, kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, nah di sini itu terlihat bahwa Samba Double itu belum mendapatkan full access. Jadi pada Samba Double ini tidak diberikan izin foldernya teman-teman. Nah, itu mendapatkan read dan juga word. Nah, di sini kita bisa ketik perintah chmod 77 lalu slash Samba 20 seperti ini ya teman-teman. Kita bisa enter. Lalu kita bisa ls lagi. Nah, oke teman-teman, di sini itu untuk Samba 20 itu sudah mendapatkan full access ya teman-teman. Ini kalian bisa klik kanan, kemudian bikin new folder. Nah, di sini saya akan menamainya yaitu new 1. Nah, kemudian kita bisa create. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bisa. Lalu di sini saya akan membuat directory ya teman-teman. mkdir slash folder 21, kemudian kita bisa enter.
Nah, lalu di sini saya akan mencoba untuk mengakses melalui CLI ya teman-teman. Nah, kita bisa ketik perintah. Tadi kan kita sudah membuat folder 21, kemudian kita bisa ketik perintah sudo mount wino username user22 slash 10.10.10.3 slash sampai 21 slash float 21, kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa masukin password ya teman-teman. Nah, ini itu error. Nah, ini itu seharusnya itu tidak error ya teman-teman. Lalu kita bisa langsung saja slash ls slash folder 21, kita bisa enter. Nah, di sini itu terdapat nilai 1 yang telah kita tambahkan ke file melalui GUI ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan membuat lagi dengan perintah yaitu touch slash folder 21. Lalu di sini saya akan membuat filenya yaitu example.txt, kemudian kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita bisa ls lagi folder 21, kita bisa enter. Oke teman-teman, nah di sini itu terdapat dua ya teman-teman, yaitu example.txt dan juga name 1. Lalu di sini kita coba untuk mengedit dengan perintah, yaitu kita bisa ganti dengan nano. Nah, kemudian kita bisa enter. Nah, di sini kita akan mengeditnya misalnya hai, kita bisa ctrlx, kemudian enter. Nah, lalu kita bisa ketik perintah lagi dengan cat ya teman-teman, cat slash folder 21 slash example.txt, kemudian kita bisa enter. Oke teman-teman, nah di sini itu sudah ada ya teman-teman folder hai-nya. Yang keempat, kita akan bahas mengenai mount Samba permanen. Nah, oke teman-teman, jadi pada perintah mount ini tadi kan menggunakan mount seperti ini ya teman-teman. Dan jika kalian mematikan virtual mesinnya, maka kalian harus melakukan mounting secara berulang-ulang. Nah, di sini terdapat konfigurasi mount permanen. Jika kalian mematikan virtual mesinnya, kalian tidak usah melakukan mounting lagi. Dan di sini untuk perintahnya kita bisa ketik perintah yaitu nano slash etc slash ps tab seperti ini ya teman-teman, kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa scroll ke bawah. Lalu di sini kita bisa melakukannya ya teman-teman, slash slash kemudian IP pada server Ubuntu, lalu slash sampai 10. Nah, di sini kita bisa tab. Lalu di sini kita bisa masukin folder 10, kita bisa tab lagi. Lalu di sini kita bisa ketik chips, kita bisa tab lagi. Lalu di sini kita bisa ketik netdev seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu untuk Samba 21-nya kita bisa lagi ya teman-teman, slash slash 10.10.10.3, lalu Samba 21 tab folder 21, kita bisa tab, kemudian chips kita bisa tab lagi, lalu netdev. Nah, di sini kan terdapat password ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa koma, lalu kita bisa menambahkan username-nya juga ya teman-teman, username itu user22, lalu kita bisa koma, passwordnya yaitu 12345, kemudian kita bisa koma, kita bisa menambahkan netdev-nya lagi ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa ctrlx saya, lalu kita bisa enter ya teman-teman. Kita bisa merebutnya teman-teman, kita bisa ketik bentar sudo reboot center. Dan materi yang terakhir kita akan bahas fix mount Samba permanen. Nah, untuk melakukan fix mountingnya kita bisa ke nano slash etc slash ps tab, kita bisa enter.
Nah, lalu di sini kita bisa scroll ke bawah. Oke teman-teman, nah di sini sebelum netdev kita bisa menambahkan ya teman-teman, yaitu password. Nah, di sini kita bisa mengasihnya titik atas tuh ya teman-teman. Nah, ini itu artinya itu tidak ada passwordnya. Kita bisa ctrlx, terus enter. Oke teman-teman, di video kali ini sudah selesai. Nah, sampai jumpa ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.